Salam NKRI teman-teman semuanya. Ada perdebatan seru antara Fahri Hamzah dan Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, menyoal tentang track record Capres-Cawapres, potensi kecurangan pemilu, dan yang katanya ada tekanan dari penguasa. Perdebatan itu terjadi di acara sebuah televisi swasta. Di situ Fahri Hamzah begitu berapi-api menyampaikan narasi-narasinya. Begini keseruannya. Kecurangan terbaik di dalam pemilu, di dalam sejarah pemilu Indonesia, itu kecurangan yang dilakukan ketika Orde Baru. Yang selama 32 tahun, yang kemudian ditumbangkan oleh Pak Fahri, yang sekarang sedang melakukan rekonsiliasi. Jadi di dalam tubuh Pak Fahri itu memang sekarang ada anasir Orde Baru sebenarnya, yang sekarang dikemas sebagai rekonsiliasi. Nah, kalau kita bicara adu gagasan, adu pengalaman, seandainya wapresnya itu Pak Fahri, begitu lebih bisa saya terima itu. Karena coba misalkan kita bandingkan ya Pak Gibran dengan Pak Fahri yang sudah menjadi pimpinan DPR, pimpinan nasional. Nah, tiba-tiba saja dikalahkan oleh tokoh yang diakui sendiri kurang punya pengalaman. Jadi di mana yang disebut dengan adu track record, pengalaman, pendidikannya juga nggak setinggi Pak Fahri. Nah, oleh sebab itu menurut saya apa yang terjadi di masa lalu ketika Orde Baru itulah yang menjadi titik pelajaran supaya tidak terulang di era reformasi. Nah, rupa-rupanya ini semua pengamat juga menyampaikan, bahkan lembaga survei juga mengatakan indeks demokrasi kita ini menurun. Ini di era reformasi ujung. Nah, yang saya khawatirkan justru hasil pemilu nanti tidak terpercaya. Karena diawali dengan proses-proses yang secara konstitusi maupun pendapat publik itu menunjukkan adanya kecurangan. Nah, bagi pihak Amin dari awal sudah kami antisipasi itu sehingga kami tidak terlalu risau, karena saya yakin betul, pasangan Amin yakin betul bahwa tema perubahan ini menjadi sesuatu yang akan bergulir terus. Oke, Gus Jazil. Nah, di antara saya pikir contoh terbaik dari adanya tekanan ini ya Pak Fahri itulah menurut saya. Oke, Gus Jazil, tekanan yang dimaksud oleh Gus Jazil, pertanyaan saya belum terjawab. Ini dari kekuasaan atau kekuasaan mana yang dimaksud? Kekuasaan dalam negeri atau luar negeri atau seperti apa? Ya, kekuasaan yang sekarang anaknya menjadi calon wakil presiden. Itu kekuasaan tertinggi yang berdampak pada luar dan dalam negeri menurut saya. Dan itu belum pernah dialami sepanjang sejarah Indonesia. Sekali lagi belum ada pengalaman. Jadi wajar saja bukan hanya pasangan Amin, tapi tokoh-tokoh demokrasi itu juga mengkhawatirkan soal-soal kecurangan yang akan terjadi. Baik Gus Jazil. Kita tangkap poinnya. Bang Fahri, mungkin komentar Anda Bang Fahri terkait pernyataan Gus Jazil tadi bahwa adanya dugaan kecurangan pada pemilihan calon wakil presiden Gibran. Seperti apa tanggapannya Bang Fahri? Jadi gini, memang yang tidak diduga-duga oleh seluruh dunia adalah bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa bersatu. Ini seluruh dunia juga sakit perut. Nggak ada yang tahu ini bahwa dua musuh ini bisa bersatu. Nggak ada ceritanya ini sebenarnya. Itu yang bisa bikin kaget seluruh dunia. Satu, yang kedua, dua orang ini tiba-tiba ada agenda mau menutup smelter-smelter pengelola sumber daya alam Indonesia di luar negeri. Karena kalau kita berhenti mengekspor bahan mentah, itu mulut dari smelter yang ada di Eropa, di Amerika, di Cina, di Korea, di Jepang, itu semua akan tutup itu. Dan itu bikin marah tentunya, kekuatan luar tentu bereaksi keras. Soal Gibran dan sebagainya itu ada teknis saja pintu masuk. Yang lainnya sebenarnya ini ada kekuatan yang takut dengan bersatunya dua kekuatan yang tadinya jadi musuh. Mereka berharap harusnya
Prabowo itu selalu diposisikan sebagai musuh, sebagai oposisi yang kalah. Direserve oleh kekuatan-kekuatan global ini sebagai pihak yang kalah. Nah sekarang ini pihak yang tadinya memang direncanakan untuk jadi kalah akan menang. Inilah yang bikin sakit perut seluruh dunia ini. Nyala-nyalain Gibran segala macam itu omong kosong itu. Mereka yang tidak mau ada calon seperti Fahri Hamzah, mereka yang membuat threshold tinggi. Mereka yang membuat barrier to entry-nya tinggi sehingga orang seperti Fahri Hamzah, orang Sumbawa nggak bisa nyalon, mereka yang bikin kok. Sekarang kelakuan mereka ini menyebabkan Prabowo dan Jokowi bersatu. Dan itu yang menakutkan, apa boleh buat. Tapi kita sebagai bangsa tidak bisa tidak. Kita katakan ini waktunya bersatu, berhenti bertengkar. Negara harus terkonsolidasi, negara harus mengambil jalan kesejahteraan dan kemakmuran, kesemerataan bagi semua. Ini yang ditakuti orang. Kita akan bagi ekonomi kita untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pemain-pemain besar di luar negeri. Itu kok masalahnya kok. Yang saya lihat begitu. Kenapa ada yang terganggu karena nggak menyangka bahwa Pak Prabowo dan Jokowi bersatu. Oke, silakan Gus Jazil. Saya koreksi ya, tidak ada takut dengan pasangan itu. Yang ditakutkan itu justru proses demokrasi yang semakin menurun. Itu saja sebenarnya, nggak takut karena koalisi Pak perubahan Jazilul, dari demokrasi awal kita titipkan di tangan satu orang. Demokrasi kita titipkan dalam sistem. Teman-teman Anda masih ada di dalam kabinet semuanya. Masih bisa ketemu presiden, masih bisa manggil KPU, masih di komisi-komisi, masih bisa manggil DKPP, masih bisa manggil polisi, Bawaslu. Semua ada dalam sistem, jangan dibesar-besarkan karena ada Anda di dalam sistem. Dari perdebatan tadi, jika dilihat dari sisi yang lainnya, maka bisa dilihat pihak oposisi akan selalu merasa dirugikan, akan merasa dicurangi, dizolimi, mengalami tekanan-tekanan oleh penguasa. Sedangkan pihak penguasa atau pihak yang didukung oleh penguasa akan menarasikan itu tidak benar, itu omong kosong, dan ada narasi-narasi pembelaan lainnya. Ya begitulah politik teman-teman ya. Mungkin nanti di suatu saat yang pihak oposisi ini menjadi penguasa dan penguasa menjadi oposisi, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Jadi nggak ada bedanya. Ya begitulah politik, tidak ada halal haram. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!